Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Kisah Ramasa Putri, nomor NPM 181210003, mahasiswi Universitas Majalengka, Fakultas Agama Islam, Prodi PIAUD semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi pembelajaran daring di RA Al-Fatah, Blok Sukamurni, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, melalui wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Eva Rianti SPD. Beliau merupakan salah satu guru di RA Al-Fatah. Dalam wawancara tersebut, saya mengajukan 5 pertanyaan pada narasumber. Berikut video berlangsungnya wawancara saya dan narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran RA untuk mewawancarai narasumber salah satu guru RA Al-Fatah yang bernama Ibu Eva Rianti SPD untuk menanyakan tentang pembelajaran selama pandemi. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya akan mempertanyakan tentang bagaimana pembelajaran selama Ibu di RA di sekolah sekolah Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana cara yang Ibu lakukan dalam pembelajaran daring selama pandemi. Selama ini kan kita biasa sekolah di tempat yang di dalam ruangan, biasa di dalam lingkungan sekolah, dan dalam waktu beberapa bulan kemarin kita mengalami pandemi corona. Jadi kepala sekolah kami menugaskan untuk sekolahnya di rumah atau secara dalam jaringan. Jadi anak-anak belajarnya di rumah, bukan libur, cuman belajarnya di rumah. Alhamdulillah kami ada 2 kelas, ada kelas A dan kelas B, dan sudah membentuk grup di WhatsApp. Ada grup kelas A dan ada juga grup kelas B. Itu yang dilakukan pembelajaran selama di rumah tuh dibatasi waktu atau tidak? Karena pembelajaran di rumah itu tidak efektif, jadi waktunya itu pertama sih ditekankan jam 8 anak-anak sudah mulai untuk mengikuti kelas daring. Kemudian kesininya jadi mereka mau mengerjakan tapi tidak tepat waktu, mereka mau mengerjakan. Kalau awalnya sih memang tepat, bisa jam 8, terus tugas masuk sekitar jam 9, jam 10 sudah selesai. Kalau kesininya tidak efektif sekali, karena mungkin karena bosan atau mungkin karena orang tuanya juga sudah tidak fokus dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terus yang pertanyaan kedua apa strategi, metode, dan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan selama pembelajaran daring? Tentunya strategi itu adalah strategi yang menyenangkan. Mengajar di rumah itu juga tetap mau mengerjakan tugas dengan media seadanya yang ada di rumah, karena media yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Kemudian kalau metode, berarti metode yang digunakan adalah tanya jawab, juga bisa diskusi, juga bisa dilakukan. Yang utama adalah penugasan. Jadi kita berikan tugas berupa tugas-tugas kecil yang tentunya orang tua juga mampu untuk melakukannya, karena keterbatasan orang tua juga kan. Ada yang repot sama kerjaannya, sama adiknya, sama masalah rumah tangga lah begitu. Banyak yang terjadi di luar kan gitu, orang tua banyak mengeluh. Terus itu Ibu, medianya apa saja yang Ibu gunakan?
Medianya saya berarti menggunakan media video juga ya, video, audio, kemudian kalau nanti misalkan saya juga mengirimkan video, saya melakukan seperti demonstrasi, cuman berarti saya yang melakukan dulu di video, lalu nanti saya kirim ke grup dan anak-anak bisa menonton itu. Atau saya melakukan dengan seperti mengirimkan link-link dari YouTube ya, dari pembelajaran TK, PAUD yang bisa bermanfaat untuk pengembangan aspek-aspek anak itu. Ya. Terus ini yang pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru di Al-Fatah selama pandemi itu efektif atau belum? Tentunya sangat tidak efektif karena itu dia keterbatasan media, juga kemampuan orang tua untuk mendampingi anaknya untuk belajar setiap hari. Itu tidak semua orang tua mampu, tidak semua orang tua berkesempatan, karena kan ada yang bekerja, ada yang punya adik, ada yang punya kesibukan lain-lain. Jadi tidak semua orang tua mampu, tidak semua orang tua mau gitu selama pandemi ini. Ya, ya. Terus yang keempat ya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan ibu selama pandemi? Kalau kelebihannya tentunya anak-anak itu lebih di rumah itu ya memang lebih dekat dengan orang tua. Sebenarnya ke pembelajaran di rumah itu lebih baik ya, karena anak-anak nomor satu terkontrol oleh orang tua, bahwa pergaulannya terus asupan makanannya juga apa yang ditontonnya juga lebih terkontrol. Tetapi kalau kekurangannya berarti anak-anak cepat jenuh, bosen, kemudian itu tidak medianya tidak tersedia dengan selama pembelajaran di rumah, orang tuanya banyak yang mengeluh, atau anaknya atau orang tuanya yang mengeluh ke ibu? Ada saja, banyak malah tapi alhamdulillah karena saya memegang kelas B, jadi anak-anak yang sudah mulai mengerti, sudah paham, dan secara mandiri sudah mandiri, cuman tinggal penguatan dalam aspek kognitif, aspek pengetahuannya untuk lebih dimantapkan. Untuk ke jenjang SD kan harus lebih lebih dimantapkan lagi anak-anak tentang membaca sama menulisnya. Jadi kalau ini ya banyak sekali, cuman ya alhamdulillah selama ini masih bisa teratasi lah. Nah, karena seminggu sekali saya alhamdulillah keliling ke rumah-rumah anak ya, dari anak yang satu ke anak yang lain, melihatlah apakah anak itu benar-benar belajar atau tidak gitu, cuman menyetorkan aja atau cuman ibunya yang ngerjain gitu kan. Ada ya yang kasihan anak yang belum nyetor tugas, kerjain aja sama ibunya. Ada juga ya kan yang gitu ya, karena kasihan takut ketinggalan gitu ya. Ini kan pasti kan keluarga ada yang tidak mempunyai media gitu ya, media. Nah, itu gimana yang gak masuk dalam grup itu ya? Nah, bagaimana cara ibu lakukan yang gak masuk grup tuh? Apakah ibunya langsung ke rumah tiap hari, apa ibu ngasihnya 1 minggu sekali, atau gimana? ya? Kebetulan ada juga ya, jadi memang itu adalah suatu kebutuhan kalau sekarang ya. Jadi ada di kelas A ya juga ada 2 orang ya, karena kita diuntungkan juga tinggal di satu desa, jadi alhamdulillah teman-temannya dekat ya. Yang pertama sih ada yang didatangi dulu sama gurunya, dikasih pengarahan.
Nah, kemudian ada yang sama tetangganya ikut, jadi sama satu kelas itu kan. Nanti jam 8 tugas sudah mulai datang dari guru, anak itu ikut sama temennya, atau kalaupun tidak sempat bisa ditanyain lagi besok. Nah, nanti setelah 3 hari atau 4 hari kita datangi lagi bagaimana, apakah efektif atau tidak, lalu pembelajarannya bisa dilanjutkan atau tidak.